Bab 911. Menyerang klan pemakan roh. Dunia spiritual. Lin Siye membawa kavaleri besi 100 Shuro ke pintu masuk dunia spiritual dunia. Nyatanya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, karena klan pemakan roh sudah lama tidak muncul di mata dunia. Bisa jadi mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, banyak orang yang sama sekali tidak mengenal klan pemakan roh. Alasan mengapa Lin Siye mengetahui lokasi dunia spiritual adalah karena kerajaan Shuro juga pernah berperang melawan klan pemakan roh. Adapun klan pemakan roh, kerajaan Shuro memiliki banyak catatan detail. Di pintu masuk, Lin Siye tanpa ekspresi. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Lin Siye. Begitu lelaki tua itu muncul, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba menghilang berkali-kali. Melahap. Orang-orang klan pemakan roh secara unik memiliki daya tarik alami terhadap energi spiritualitas sejak lahir. Mereka dapat dengan mudah menyerap energi spiritualitas. Lelaki tua itu menatap Lin Siye, permaisuri Shuro. Masalah ini salah paham, kita. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, suara tajam terdengar di sekitar. Ketika lelaki tua itu menyadari, duri Shuro di tangan Lin Siye telah menusuk tenggorokannya. Setelah berlumuran darah, duri Shuro tiba-tiba gemetar hebat. Segera setelah itu, darah lelaki tua itu menyembur keluar dan akhirnya berkumpul menuju duri Shuro. Mata lelaki tua itu terbuka lebar. Dia menatap Lin Siye dengan saksama. Lin Siye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ini salah paham. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya. Duri Shuro langsung terbang kembali ke tangannya dan lelaki tua itu langsung berubah menjadi mumi. Duri Shuro bisa menyerap esensi. Lin Siye menatap pintu masuk, di mana ada pesona. Permaisuri Shuro, pergilah. Di tangannya, duri Shuro tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan terbang keluar, dan saat berikutnya, duar. Penghalang di pintu masuk klan pemakan roh hancur berantakan. Lin Siye tampak tenang, bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Saat suara itu turun, kavaleri besi Shuro di belakangnya langsung menyerbu keluar. Kavaleri besi itu bergegas keluar, seperti semburan gunung yang meletus, dengan potensi untuk menghancurkan langit. Kavaleri Shuro. Saat itu, kavaleri ini membuat pasukan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Karena yang paling sering dilakukan kavaleri besi ini adalah membantai kota. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang hidup. Oleh karena itu, ini disebut Shuro. Dan pada saat ini, di sisi yang berlawanan, aura yang kuat tiba-tiba menyapu, langsung menekan kavaleri Shuro itu. Lin Siye tidak berniat bergerak, komandan kavaleri Shuro tiba-tiba mengeluarkan pedang di pinggangnya dan meraung, Shuro marah. Di arena, 100 orang mengeluarkan pedang mereka dan meraung serempak. Duar. Napas yang kuat naik ke langit seperti lusinan gunung berapi yang meletus bersama. Duar. Ruang hampa dalam radius ratusan ribu kaki bergetar hebat, paksaan master klan pemakan roh langsung hancur. 100 orang terus bergegas maju, dengan momentum seperti pelangi, tak tertandingi. Pada saat ini, ruang hampa di depan kelompok kavaleri Shuro tiba-tiba terbelah. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Lelaki tua itu memegang cermin putih bersih di tangan kirinya, dan di tangan kanannya, dia memegang tongkat biru. Pria tua berambut putih itu memandang kelompok kavaleri Shuro yang bergegas dengan ekspresi kosong. Ketika kavaleri Shuro ini datang puluhan kaki di depannya, dia memegang tongkat di tangan kanannya dan mengetuk dengan ringan, dilarang. Saat suara itu jatuh, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, abjad kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang hampa ini.
Pada saat yang sama, kekuatan misterius menyelimuti. Setelah menghentikan grup kavaleri Shuro, hampir seketika, kecepatan kelompok kavaleri Shuro melambat. Di kejauhan, Lin Siye masih belum berniat bergerak. Komandan kavaleri besi Asura tiba-tiba meraung lagi, "Bunuh! Bunuh!" 100 orang meraung serempak, duar. Sebuah niat membunuh yang mengerikan ditembakkan dari tubuh 100 orang dan jiwa pembunuhan yang 100 ini seperti badai, menyapu ruang sekitarnya hingga terbelah dan kekuatan yang kuat langsung mendekati. Pria tua berambut putih itu mundur beberapa kaki berturut-turut, alisnya sedikit mengernyit, kekuatan kavaleri Shuro ini sedikit di luar dugaannya. Pada saat ini, Komandan kavaleri Shuro tiba-tiba menunjuk ke arah lelaki tua berambut putih dengan pedang, "Bunuh!" 100 orang bergegas keluar dalam sekejap, seperti semburan gunung yang meletus, dengan momentum yang tak terkalahkan. Pria tua berambut putih itu menyipitkan matanya sedikit, dia mulai melambaikan tangan kanannya dengan cepat, menggumamkan sesuatu tanpa suara. Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah dan pedang hitam legam tiba-tiba keluar dari celah di ruang yang terbelah, lalu menebas ke arah kelompok kavaleri Shuro. Bilah-bilah ini sepadat badai hujan, satu demi satu pisau, begitu padat sehingga membuat kulit kepala kesemutan. Dan kelompok kavaleri Asura tidak berniat berhenti. Terus maju. Pergi lebih cepat dan lebih cepat. Bum 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 bum. Ruang sekitarnya dan tanah mulai bergetar hebat, tetapi bilah-bilah itu tidak dapat menghentikan langkah kaki kavaleri besi Shuro. Mereka berjalan seperti bambu yang patah sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, mereka mendatangi lelaki tua berambut putih itu. Ekspresi keganasan muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, "Hiya!" Saat suara itu jatuh, cermin putih di tangan kirinya tiba-tiba terbang keluar. Saat berikutnya, perisai cahaya sepanjang 100 kaki menghalangi di depannya. Dan saat ini, 100 kavaleri Shuro tiba. Duar. Perisai cahaya bergetar hebat dan terbelah. Namun pada saat ini, pemimpin komandan kavaleri besi Shuro tiba-tiba melompat dan menebas dengan pisau di kedua tangannya. Shuro potong. Sebuah pisau jatuh. Tes. Perisai cahaya langsung terkoyak. Saat berikutnya, sebelum lelaki tua berambut putih itu bisa bereaksi, pemimpin kavaleri Shuro memotong dan kepala lelaki tua berambut putih itu terbang keluar. Pemimpin kavaleri Shuro bergerak dengan tangan kirinya, dan kepala berdarah itu jatuh ke tangannya. Dia melihat ke kejauhan, matanya merah. Tuzu. Setelah suara itu jatuh, dia memimpin dan bergegas keluar. Pada saat ini terdengar suara tawa dari langit, "Pembunuh. Kecuali pendahulu, siapa di dunia ini yang bisa membunuh klan pemakan roh?" Suara itu jatuh, dan seorang pria paruh baya berjubah putih muncul di udara. Dia adalah ketua klan saat ini dari klan pemakan roh, Virgo Yuan. Virgo Yuan melirik kavaleri Asura di bawah dan tersenyum tipis. "Ayo, biarkan klan pemakan roh merasakan kekuatan kavaleri Asura yang legendaris." Suara itu jatuh, raungan tiba-tiba terdengar di gunung tinggi di kejauhan. Saat berikutnya, sekelompok kavaleri yang mengenakan baju besi putih dan memegang tombak emas tiba-tiba membubung ke langit. Prajurit Tao klan pemakan roh, bunuh roh. Tidak banyak orang, hanya sekitar 100, tetapi aura kuat yang memancar dari mereka tidak lemah sama sekali. Kavaleri Shuro tidak lemah sama sekali. Segera, kedua kavaleri langsung bertarung bersama. Begitu mereka bertarung, dunia hancur berantakan. Setara. Di udara, Virgo Yuan menarik pandangannya, menatap Lin Siye, dan berkata sambil tersenyum, "Permaisuri Shuro, jika kamu melakukan ini, kedua belah pihak akan menderita." Ternyata, klan pemakan roh juga tidak mau melawan Permaisuri Shuro.
Lin Siye memandang Virgo Yuan, aku akan menghabiskan sisa hidupku melakukan yang terbaik untuk menghancurkan klan pemakan rohmu. Begitu suara itu jatuh, dia menembak langsung sebagai kilatan cahaya. Di lapangan, ruang hampa terkoyak oleh duri Shuro dan nafas yang kuat menyelimuti Virgo Yuan sampai mati. Virgo Yuan memandang Lin Siye yang bergegas di depannya, dan mencibir, bunuh klan pemakan roh. Hanya denganmu, konyol. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya. Duar. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, suara ledakan terdengar seperti guntur dan segera, sesosok tubuh mundur dengan keras. Orang ini adalah Virgo Yuan. Virgo Yuan memandang Lin Siye tidak jauh di depannya, ada jejak kesungguhan di matanya. Kekuatan Lin Siye sedikit di luar dugaannya. Tapi saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul di depannya. Dalam kegelapan, itu adalah duri Shuro. Virgo Yuan tidak menerima tusukan itu dengan keras, tetapi mundur ratusan kaki dalam sekejap. Namun, begitu dia berhenti, Lin Siye muncul di depannya lagi. Saat berikutnya, Lin Siye menusuk ke depan dengan duri Shuro di tangan kanannya, hancurkan akhirat. Saat suara itu turun, duri Shuro bergetar hebat, kekuatan dahsyat meletus dari duri Shuro. Virgo Yuan menyipitkan matanya sedikit, dia menjentikkan kedua tangannya, alam ilusi disegel. Saat suara itu turun, tanda alam ilusi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat tanda ini muncul, duri Shuro Lin Siye langsung diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Saat ini, Lin Siye tiba-tiba berteriak dengan marah, alam terobos. Begitu suara itu jatuh, dia memutar duri Shuro ke depan di tangan kanannya. Duar. Segel di kepala Virgo Yuan meledak secara langsung. Virgo Yuan sendiri langsung terkejut ribuan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dadanya tiba-tiba terbuka dan darah meluap. Virgo Yuan menatap Lin Siye di kejauhan. Dia harus mengatakan, permaisuri Shuro yang memegang duri Shuro ini benar-benar menakutkan. Duri Shuro ini dibuat khusus oleh penguasa Shuro untuk klan Shuro saat itu dan dapat diintegrasikan dengan sempurna dengan klan Shuro. Hanya klan Shuro yang dapat dengan sempurna menampilkan kekuatan duri Shuro. Di kejauhan, Lin Siye berjalan perlahan menuju Virgo Yuan, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, yang penuh dengan pembunuhan dan kekerasan. Virgo Yuan tiba-tiba mengambil langkah maju, matanya terpejam perlahan dan tangannya mulai melambai sedikit. Segera energi spiritual di langit sekitarnya tiba-tiba berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Perlahan-lahan, tanda udara putih muncul di atas kepalanya. Segel pengumpul roh. Pada saat ini, Virgo Yuan tiba-tiba membuka matanya, lalu saat berikutnya, dia langsung bergegas keluar. Pada saat ini, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya lapis demi lapis. Ketika dia datang ke Lin Siye, segel pengumpul roh di atas kepala tiba-tiba meledak. Lin Siye tidak mengelak, dia merentangkan telapak tangannya. Duri Shuro tiba-tiba terbang keluar. Tes. Ada suara robekan di lapangan. Bum bum bum. Di udara, ledakan terdengar terus-menerus dan badai energi spiritual yang kuat menyapu sekeliling. Dimanapun badai ini berlalu, ruang hampa tidak dapat menahan kekuatan secara langsung dan mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Dan dalam badai itu, dua sosok terus bolak-balik. Itu adalah Lin Siye dan Virgo Yuan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Virgo Yuan langsung terbang keluar. Pada saat ini, lengan Virgo Yuan sudah terbang keluar di beberapa titik. Di kejauhan, Lin Siye melambaikan tangannya, badai energi spiritual menghilang tanpa jejak. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kanan. Saat berikutnya, dia meraihnya dengan tangan kanannya. Ruang hampa meledak langsung,
Seorang wanita berbaju merah muncul di tangannya. Itu adalah wanita bergaun merah dari neraka Shuro. Wanita bergaun merah menatap Lin Siye, sedangkan Lin Siye memiliki ekspresi puas di bibirnya. Kamu sampah yang memaksa kakakku untuk mengaktifkan garis keturunan darah. Aku ingin kamu tidak akan pernah pulih. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memegang bahu wanita bergaun merah dengan kedua tangannya, lalu menariknya ke samping. Bersambung.